Cek. Cek.
Oke, selamat siang yang sudah bergabung di Zoom meeting. Buat Brief, Scriven, Agnes, Yandri. Tadi ada Juan, tapi Juan mungkin ada gangguan ini. Sir, Oke, diaktifkan semua sir. videonya, diatur rapi, di supaya nyaman untuk kita belajar saat ini. Buat Yandri bisa diaktifkan videonya. Serta aktif video, Umar boleh izin begini, Sir. Sementara kerja, Sir. Setiap Ya, hari Sir. berarti kayak kerja Banyak ini. proyek. Oh, Iya, Sir. Mohon maaf, Sir. Yang penting ntar ikut Zoom. Para badai nggak no? iya. Kita masih mati suara nih, Sir. Supaya ribut. Iya, memang Tidak harus mengganggu. Mari masih dapat mati ingat, Sir. suara supaya mengganggu yang lain Kita lagi bersuara dulu. karena kan ribut. Iya, iya. Iya. Langsung saya mati dulu ya. Oke. Oke, berapa yang ada saja yang saat ini kita akan mulaikan masih dengan topik pembahasan kita mengenai perangkat audio dan analisa kebutuhan. Jadi sekali lagi yang saya mau tekankan bahwa betapa pentingnya audio itu dalam kepentingan dalam filmmaking atau terlebih khusus dalam segala hal tentunya. Tentu audio itu sangat adalah salah satu alat yang menunjang untuk kita bisa menceritakan sesuatu lewat suara nantinya. Tapi bukan cuma dalam bentuk gambar. Gambar adalah sebagai pelengkap saja, tapi audio juga adalah alat pendukung untuk kita bisa mengetahui pesan apa yang kita nantikan sampaikan nantinya. Oke, kita lanjut ke materi kita saat ini. Karena banyak sekali di sini. Kayak ini yang lalu, dynamic, condenser, dan seterusnya. Jadi ada beberapa juga polar pattern yang di dalamnya yang kita perlu juga tahu di dalamnya karena setiap mikrofon yang ada tentunya memiliki polar pattern yang berbeda-beda. Ada yang khusus untuk MSR, ada yang khusus untuk yang tergantung dari DP fungsi masing-masing. Oke. Saat ini kita akan masuk ke hypercardioid. Hypercardioid. Tadi hampir sama dengan cardioid yang tadi. Cuma dia lebih tajam dan lebih sempit lagi DP polar pattern yang ada. Jadi dia ada dua tipe, ada yang super, ada yang hyper. Ya, kita bisa tahu juga di sini. Di sini kan kata super dan hyper itu adalah lebih daripada cardioid ini. Jadi kelebihannya itu kita bisa lebih tahu juga di dalam yang di sini juga disebut dengan shotgun, bukan semacam senjata shotgun, tapi modelnya seperti itu. Kenapa shotgun? Ya, jadi ini gambaran dari mic shotgun itu sendiri, atau seperti ini yang serponya. Ini tidak bermerek karena memang cuma murah, ada beli. Kalian juga bisa dapat di toko-toko online. Kalau tidak salah harganya ini hanya di bawah 1 juta. Jadi agak murah. Sengaja ambil ini supaya untuk kepentingan ketika ada proses syuting di luar dengan membutuhkan polar pattern yang cuma cardioid yang bidirectional, itu sarankan pakai yang begini. Ini. Oke. Ini adalah busa foam untuk melindungi ini penangkapan ini dari bisingan. Kalau di luar kan biasa banyak angin, atau sekarang kan musim angin, musim Falingir, musim angin. Tentunya suara-suara yang dihasilkan ditangkap oleh angin itu bisa teredam lewat ada yang form begini, atau ada banyak macam. Ada dead cat, ada windshield, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah salah satu jenis mikrofon yang hypercardioid. Jadi itu dikatakan hyper karena jarak tangkapnya juga agak jauh.
Jadi posisi penangkapan dari mikrofon ini lebih baik daripada yang mikrofon yang sebelumnya. Di sini kalau dilihat, di sini ada fungsi tele dan normal. Di sini ada gambar dari polar pattern. Ini kurang jelas sih karena cuma kecil. Di sini ada gambar polar pattern. Di normal dia lebih ke kardiot biasa. Yang tele itu yang lebih ke hyper karena lebih jauh lagi dia menangkap suara dari mikrofon ini. Nah, baru di mikrofon ini juga ada jack pendukung. Ini jacknya. Ini jack pendukung. Ini jack yang mendukung akan kardiot mikrofon ini. Dan kalaupun untuk menunjang fungsi dari ini dia, juga ada beli ini sound card. Ini sound card murah, cuma 75.000. Ini cuma 75.000. Ini bisa dapat di IT juga, dan bisa kalian beli di online shop. Fungsi dari sound card ini, kenapa saya beli ini? Karena di sini ada dua colokan jack. Bisa untuk mikrofon, bisa untuk headset. Itu fungsinya kenapa saya beli ini. Cuma tujuan itu, tidak tujuan lain. Sebenarnya ada target juga untuk beli sound card yang lebih bagus. Karena ini sound card murah, jadi banyak kekurangan tentunya. Untuk masalah noise, untuk masalah pengiriman sinyalnya yang kurang bagus tentunya. Dibandingkan dengan sound card yang lebih mahal, ya tentunya semua yang lebih mahal tentu lebih berkualitas. Tidak ada yang barang murah yang berkualitas. Tapi orang lihat dengan kebutuhan, dengan sampai budget masing-masing. Kalaupun kita mampu untuk bisa membeli untuk barang-barang yang lebih tinggi, silakan, tidak masalah. Ini pun yang Sharp mikrofon yang sekarang lagi pakai ini, tapi ini mikrofon untuk mic recorder, jadi dia bisa rekam. Kalau yang ini cuma sebagai mikrofon saja, tidak bisa merekam. Jadi itu bedanya. Jadi ada untuk bisa merekam, ada juga yang untuk cuma menangkap dari suara yang ada. Oke, jadi gambarannya seperti ini, sama macam kalau yang DP multifisik asli seperti ini. Kalau merek-mereknya kan ada yang merek Rode, ada yang Boya, dan seterusnya. Sennheiser. Jadi ada banyak macam-macam produk atau perusahaan-perusahaan penjualan untuk mic yang ada. Itu bisa dilihat memang lagi tren ya, kalau banyak yang digunakan adalah milik Rode. Jadi itu yang populer. Tentunya barang yang seperti itu pasti lebih mahal tentunya. Itu cuma api yang murah. Oke, jadi seperti itu saja untuk mic shotgun dalam kategori mikrofon hypercardioid. Jadi dia jenis penerimaan mempunyai sudut penerimaan yang lebih sempit. Jadi dia suara-suara yang di sebelahnya atau yang mungkin di polar pattern yang di samping-sampingnya itu lebih sempit. Jadi dia lebih tertuju ke depan saja. Jadi dia hanya mengambil suara yang ada di titik pusat di depannya saja. Jadi seperti itu fungsinya. Oleh karena itu, kenapa pemakaian mic shotgun ini itu diarahkan ke sumber suara yang ada atau ke mulut subjek yang kita akan ambil tentunya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini ada istilah-istilah untuk kita bisa mengetahui tentang mikrofon, dan ini penting juga untuk kita tahu karena biasanya ada istilah-istilah seperti ini untuk kita bahas dalam mikrofon atau pengetahuan tentang sound yang ada. Yang pertama ada frekuensi response, ada sensitivity atau kepekaan dari sebuah mikrofon yang ada, off axis, pooping,
dengan impedansi. Jadi seperti itu. Kita bahas yang pertama. Pertama tentang frekuensi respon. Jadi frekuensi respon ini adalah kemampuan untuk mikrofon dalam menerima jangkauan frekuensi. Nah, jadi setiap mikrofon ya itu berbeda-beda. Kalau Sharp punya, karena Sharp mic shotgun ini mic shotgun di bawah 1 juta, tentu agak berbeda DP frekuensi penangkapan dengan yang lain. Gitu. Jadi tergantung dari tipe equipment yang orang punya. Jadi semakin bagus memang atau semakin jauh juga dia bisa tangkap. Seperti itu. Dan semakin jernih. Nah, mikrofon yang bagus dapat menerima semua frekuensi yang sama baiknya. Jadi seperti itu. Menerima frekuensi yang sama baiknya disebut flat response. Itu cuma istilah-istilah saja yang sekedar kita tahu saja supaya ketika nantinya kita mau belajar terlebih dalam masalah audio atau filmmaking, hal-hal yang sekecil ini, istilah-istilah seperti ini sudah tidak mau asing lagi dalam trompe telinga sendiri. Oke. Baru yang kedua, tadi masalah DP frekuensi, sekarang DP kepekaan. Jadi bukan cuma kita sebagai manusia yang peka terhadap seseorang atau sesuatu, suara juga alat ini juga sangat peka terhadap suara yang ada. Jadi dia memiliki kepekaan. Ada besar kecilnya energi listrik yang dihasilkan oleh mikrofon. Mikrofon kondensor mempunyai kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan mikrofon dynamic. Jadi mikrofon yang begini tentunya lebih sangat sensitif. Ini kalau serda goyang-goyang ini di kursi, dia mic yang ditangkap oleh surface suara saat ini sangat peka sekali. Dan memang mic yang seperti ini yang saya gunakan sekarang itu diperuntukkan untuk mungkin pembuatan yang donanya istilah ASMR toh, dan seterusnya. Bikin misalnya kalian akan buat satu konten supaya terlihat dapat DP suara sampai pun bakunya bisa dapat dengar, itu bisa kita gunakan mic-mic seperti ini. Karena jangan pakai mic-mic yang biasa aja pakai karaoke atau mic-mic yang orang tahu pada umumnya, yang biasa aja pakai for acara dan seterusnya. Tentu itu agak berbeda dengan mic yang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih peka dibandingkan mic yang dynamic microphone. Jadi mic condenser itu agak berbeda tentunya. Itu perbedaannya. Di dalam hal menentukan pilihan jenis mic untuk suatu kegunaan tertentu, masalahnya itu. Jadi harus kita perhatikan baik-baik di sini. Karena kesalahan untuk arah dari mikrofon itu sangat menentukan sekali. Ketika kita salah untuk menargetkan di mana posisi untuk kita menangkap suara, itu bisa jadi ada suara-suara yang lain yang bisa masuk ke dalam atau mengganggu ke dalam konteks kita atau project kita. Jadi seperti itu. Jadi harus diperhatikan baik-baik karena mic-mic seperti ini sangat peka sekali. Nah, untuk menerima suara dengan tingkat kekerasan tinggi, seperti ledakan, cepat. Oke, mungkin cuma itu saja yang bisa disampaikan kepekaan. Oke, yang berikut adalah off axis. Axis yang kita tahu adalah sudut-sudut yang ada. X, Y, dan Z itu juga adalah axis. Jadi jarak mic dengan sumber suara harus tepat agar level suara terjaga. Jika sudut penerimaan tidak tepat, maka akan terjadi off axis atau off mic. Jadi kembali lagi yang tadi, bahwa mic ini selain dia juga peka, ketika dia berada di posisi yang tidak tepat, maka dia akan masuk dalam lingkup polar pattern nama off axis. Jadi di luar dari jangkauan dari penangkapan dari mikrofon itu sendiri. Jadi itu yang dikatakan istilah dengan
off axis. Jadi sudut penerimaan lain yang tidak tertangkap itu dikatakan sebagai off axis. Kalau di dalam dalam polar pattern itu on axis, off dan on. Ya, ini yang terjadi jika adanya off axis. Pertama, terjadinya penurunan level suara, dialog, tetapi noise dan atmosfer tetap. Jadi, masalah noise dan atmosfer yang ada, misalnya angin, suara angin, atau suara-suara ambience yang lain, mungkin ada pesawat lewat dan seterusnya, itu tetap akan terdengar, tapi level suara misalnya lagi ada percakapan itu akan menurun. Jadi itu DP efek yang sangat fatal ketika terjadi off axis atau di luar dari kondisi yang ada, maka suara-suara yang ambience yang ada itu tetap akan kedengaran, tapi percakapan seseorang itu atau dialog itu akan hilang di dalamnya. Akhirnya tidak kejelasan suara yang kita bisa dengar. Baru penurunan frekuensi tinggi, lebih banyak suara-suara pantulan yang tidak orang kendaki. Suara-suara pantulan, contohnya dia tidak akustik. Misalnya kita ambil dalam suatu ruangan. Di ruangan kan itu dia ada dinding-dinding yang membatasi. Nah, seringkali orang dia bilang itu echo, baeho. Nah, kalau orang tidak tepat dalam penggunaan hal itu, maka terjadilah off axis. Itulah. Ya, berikut. Nah, dengan kaitan jenis mikrofon, itu ada 3 hal. Jadi omnidirectional itu tidak menimbulkan off axis karena kemampuan menerima semua arah. Jadi yang mic yang serpak ini adalah tergolong yang omnidirectional. Jadi backing suara di belakang mic itu akan sama halnya dengan apa yang Pak cerita sekarang. Karena sifat dari mikrofon yang punya ini, mic recorder ini, dia bersifat omni. Nah, jadi namanya omnidirectional, jadi dia tidak menimbulkan off axis. Karena dia mengambil semua arah, dia tetap masuk di dalamnya. Itu DP perbedaan. Jadi kalau bidirectional, kalau kan dia lebih ke samping-samping. Jadi di bagian depan dan belakangnya itu tidak akan terdengar dibandingkan dengan, itu akan terdengar tapi kecil dibandingkan di samping dari mic itu. Ini biasanya mic-mic yang digunakan untuk podcast dan diperuntuk untuk hal itu, jadi mengurangi ada suara-suara yang menyumbang begitu. Jadi cuma terfokus kepada 2 orang yang lagi percakapan mungkin, atau ada interaksi, ada hal yang keluar dari suara dari kedua suara begitu. Jadi di bidirectional ini dia peka terhadap noise lingkungan bernada rendah, tapi bagus untuk pengambilan gambar 2 shot. Nah, ini 2 shot maksud TW ini 2 shot. 2 shot dalam hal ini off axis bisa terjadi. Jadi mic yang seperti ini juga bagus untuk kita gunakan. Tapi untuk kebutuhan tertentu saja. Baru yang berikut, cardioid, mempunyai pola penerimaan yang sempit, yang menaikkan perbandingan dialog dengan atmosfer. Jadi, ada perbandingan antara, anggap sesuara dengan suara-suara ambience, suara-suara di sekitar di situ. Jadi, akan meminimalisir keributan atau hal-hal yang mengganggu yang kita tidak inginkan ketika kita nanti akan syuting menggunakan mikrofon yang bersifat cardioid. Nah, tetapi lebih mudah terjadi off axis. Nah, jadi ini hal yang akan terjadi ketika orang menggunakan cardioid, itu lebih gampang akan terjadi off axis ketika kita tidak menempatkan
di posisi yang tidak benar. Kalau misalnya orang mau cerita tapi mic-nya agak ke samping sedikit. Apalagi ketika kita memakai mikrofon yang bersifat hypercardioid. Hypercardioid itu adalah mic boom yang seperti ini, yang polar pattern-nya lebih sempit dibandingkan dengan mic boom yang bersifat cuma cardioid saja. Tapi di mic ini ada dua tipe, bisa hyper, bisa tele, dan bisa normal. Normal tetap dia cardioid, tidak bisa dapat di belakang mic ini, tidak akan tertangkap oleh mic ini, tapi dia lebih kecil atau lebih rendah, jangkauannya lebih kurang dibandingkan yang pakai mode tele atau bisa disebut hypercardioid. Jadi fungsi dari mic seperti ini ada dua fungsi tentunya, bisa cardioid biasa, tapi juga bisa yang hyper. Untuk kita bisa menangkap objek yang lebih jauh. Mungkin ada pengambilan yang long shot. Long shot kan biasanya kita mengambil suara dari subjek itu dengan penampilan kamera yang ada di jauh. Tidak mungkin toh. Orang mau ambil pengambilan yang long shot yang agak jauh, tapi suaranya berada di dekat kamera. Dengan orang memakai yang seperti ini, yang mungkin dalam mode normal saja, itu pasti tidak akan suara yang akan ditampilkan tidak akan jelas di dalamnya. Ketika nanti ada suara-suara yang lebih dekat dari situ, itu yang lebih ditangkap oleh mikrofon seperti ini. Oleh karena itu, kebanyakan orang membuat film, orang menggunakan DP nama boompole. Boompole, mic boom, itu dikatakan mic boom. Jadi ada semacam sebuah stick yang menunjang supaya posisi mic ini bisa ada dekat sumber suara yang kita inginkan. Oleh karena itu pakai mic boom. Kalau di dalam kru itu ada orang tersendiri yang memegang itu. Jadi ada boom operator, ada yang bagian sound, yang pegang DP sound, yang cek semua. Jadi ada orang-orang tertentu yang menunjang hal seperti itu. Kalau kalian bisa lihat di behind the scene film, itu orang-orang yang pegang-pegang rupa stick panjang itu, kan itu juga tidak sembarang juga untuk menggunakan itu. Karena ketika mungkin kalau objek diam, enak masalah. Tapi kalau dia objek bergerak, dia harus mengikuti. Jadi peran dari seorang boom operator ini tidak gampang juga untuk kita bisa jalani. Karena dia harus menjaga. Karena mikrofon seperti ini kan sangat sensitif. Dan mikrofon seperti ini kan dia hanya polar pattern-nya lebih sempit dibandingkan yang mikrofon-mikrofon yang lain yang bersifat omnidirectional atau bidirectional. Tapi orang tidak cocok untuk menggunakan mikrofon yang bersifat omnidirectional ketika kita pengambilan kalau dalam ruangan sih tidak masalah, asal ruangan itu terjaga, tidak ada kebisingan lain yang kita bisa dapati di dalamnya. Tapi kalau di luar, kalau kita melaksanakan secara outdoor, itu kan akan ada efek yang sangat tidak baik yang ini kita akan tidak inginkan. Karena ada suara-suara yang mungkin orang lagi pengambilan di sini, tiba-tiba di sana ada orang membawa teriak. Nah, itu bisa tertangkap ketika kita menggunakan mic yang bersifat omnidirectional. Tapi kalau kita cuma memakai mic yang sifat cardioid seperti ini akan lebih fokus kepada sumber suara yang dimana mic ini tertuju di depan suara atau seterusnya. Nah, cuma ada lagi yang saran di sini yang mau dimasukkan bahwa ketika kita menggunakan mic seperti ini, mic boom seperti ini, ada baiknya jangan mic-nya diarahkan ke mulut seperti ini. Kenapa? Karena mic ini kan dia menangkap suara dengan polar pattern garis lurus ke depan. Jadi suara yang ada di belakang
dari subjek yang kita ambil itu juga bisa kedengaran. Jadi kebanyakan kalau dorangnya backing itu adalah garis lurus ke bawah karena jarak pengambilan itu adalah tanah tuh. Jadi di bawah itu adalah tanah. Tanah kan apa kecuali ada BV, ada baca cerita di bawah, boleh dapat dengar baru. Jadi dia tidak bisa dapat dengar di bawah, bagian bawah. Soal itu kalau ada yang kalian lihat di behind the scene yang mungkin film-film yang ada, kebanyakan orang arahkan mic boom-nya ke arah bawah untuk mencegah hal yang terjadi, hal yang tidak inginkan. Kalau begini kan bisa jadi ada orang bercerita di belakang sana tetap mau dapat dengar. Meskipun ada sumber suara yang lebih dekat dia di sini, ada di sini, tapi suara yang di belakang pun bisa terdengar dan mungkin nggak terlalu dapat jelas banget karena jaraknya sudah agak jauh dan seterusnya. Tapi kalaupun orang cuma mau fokus ke orang yang orang mau inginkan, dengan ada tidak diganggu oleh sumber suara yang lain, maka posisinya harus mengarah ke bawah tanah ataupun ke atas. Cuma masalahnya kalau ke atas, pesawat lewat kemari, karena ini daerah mungkin bandara, ya dapat tangkap tetap pesawat yang lewat, suara pesawat yang kita bisa dengar lewat. Jadi seperti itu. Jadi itulah 3 hal dari jenis-jenis mikrofon ini yang orang perlu tahu dulu fungsi-fungsinya supaya ketika nanti kita masuk ke level berikutnya, orang sudah ternyata mikrofon itu ada memiliki 3 jenis ternyata. Dan inilah ada gambaran dari off axis yang ada. Jadi ini off axis dari mikrofon cardioid. Ini jenis mikrofonnya. Ini bukan mengarah ke atas, tapi ini kepala dari mikrofon. Ini kepala dari mikrofon. Ini adalah bagian on axis-nya, di mana suara yang ditangkapnya adalah di bagian seputar on axis ini. Nah, di belakang ini dia jadi off axis. Jadi dia tidak menerima dari suara yang berada di belakangnya ini. Dia hanya menerima di bagian polar partner-nya ini saja. Jadi seperti itu. Ini cuma gambaran seperti apa itu off axis dan on axis yang ada. Oke, berikut. Pooping. Nah, pada dasarnya mic didesain untuk merubah getaran mekanik menjadi getaran listrik. Salah satu getaran lain yang cukup mengganggu adalah angin. Nah, ini. Tuh, misalnya. Nah, jadi ketika ada suara angin, hal yang seperti ini yang seringkali orangnya tidak harapkan. Suara-suara angin atau misalnya orang di syuting di dekat pantai, biasakan kalau di dekat pantai suara angin itu lebih kencang dibandingkan ketika orang berada di mungkin di jalan sini atau di depan rumah. Jadi tempat-tempat terbuka itu anginnya lebih kencang dibandingkan tempat yang banyak-banyak gedung dan seterusnya. Jadi menghilangkan rasa yang tidak nyaman itu yang kita sebut dengan pooping. Jadi pooping itu yang semacam ini, no? Seringkali kan yang kita dengar kalau orang mau ambil di dekat pantai selalu ada tuh suara-suara yang bawa-bawa gini tuh, suara-suara angin. Nah, oleh karena itu ketika cek oleh karena itu ketika orang untuk mencegah hal yang seperti itu, maka orang perlu DP nama windscreen atau windshield atau dead cat. Dead cat itu yang semacam bulu-bulu kucing mati. Nah, itu untuk mencegah suara-suara yang seperti angin yang orang tidak inginkan atau yang seperti ini foam busa. Nah, ini mencegah juga dari peredam untuk suara yang tidak diinginkan atau angin yang kita tidak inginkan. Ya, jadi ada foam screen, ada wheel shield, ada dead cat, dan seterusnya. Jadi
ini kenapa ini dorang mengeluarkan seperti ini? Supaya untuk mencegah kalau orang mau pengambilan di outdoor yang ada angin banyak begitu, itu untuk mencegah hal seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya tahun depan kita masih juga membahas tentang masalah sound system ini, sound dalam filmmaking. Untuk pertemuan saat ini cukup sekian sampai sini saja. Ialah apa yang sedikit, mungkin terlalu sedikit yang bisa disampaikan di sini dengan materi-materi yang ada, tapi itu bisa dilihat-lihat kembali, dan mungkin kalau kalian ingin lebih mendalam lagi belajar tentang sound, karena saya juga masih belum mengerti juga tentang sound, karena kebanyakan saya di bagian DOP dan seterusnya, karena bagian sound itu adalah orang-orang tertentu yang lebih memahami dalamnya, tapi kita juga tidak mungkin mesti juga mengetahui secara mendalam juga, meskipun tidak terlalu banyak tentang sound ini, karena sound juga adalah satu perangkat yang berpengaruh ketika orang tidak menggunakan dengan baik dan benar. Jadi seperti itu saja pertemuan kita saat ini, dan di hari Jumat nantinya kita akan bertemu lagi di jam yang mungkin dari jam pagi, dan di situ mungkin ada Q&A kalau ada hal yang mau ditanyakan. Jadi saya akan biasanya di hari Jumat itu saya akan buka Q&A. Jadi kalau ada tanya jawab bisa tanya jawab di situ supaya orang bisa fokus. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa tanyakan di situ. Dan untuk informasi saja, ini keluar dari konteks pembelajaran kita. Untuk informasi, bagi yang belum mengisi form yang untuk Dapodik, karena ada bantuan untuk pemerintah untuk kita semua. Jadi untuk ada bantuan pulsa, jadi sangat diharapkan untuk mengasih nomor HP yang dipakai yang berupa ini, yang sekarang, supaya akan ada dapat pulsa di sedalamnya. Nanti akan servatly kirim, tapi harus nomor yang sesuai dengan itu. Tapi akan diolah dulu, karena ada batas waktu. Cuma sampai tanggal 11 tuh kalau tidak salah. Itu share di grup, itu bisa dicek. Jangan lupa isi itu form, karena kalau tidak isi form, ya nenek mau dapat, itu dia. Itu pulsa. Jadi, harap diisi, dan untuk terakhir, kita akan foto bersama, karena tinggal 4 menit di sini. Oke, supaya diaktifkan brief, bisa kalau Anda kata DP laptopnya nggak rusak DP webcam, jadi nggak bisa. Oke, atau posisi baik-baik untuk brief, lagi kerja berarti. Oke, 3 atau posisi baik, 3, 2, 1. Saya mau upload dulu. Dengan itu lagi, jangan lupa absen, karena lain kali ada yang terlupa absen. Saya ke pertemuan Zoom tapi lupa absen, lupa upload foto di kelas dojo yang Sarso Baking. Dengan juga mengingatkan bahwa tugas untuk yang sebelumnya, yang pembuatan DP atau pre-production yang orang harus gunakan di sini, itu jangan lupa untuk dibuat, karena waktu kita semakin lama semakin sempit juga di sini. Oke. Kita foto yang kedua. Ambil posisi. Tiga, 2, 1. Oke, demikian nanti termaku dapat lagi di hari Jumat di jam yang pagi, kalau bukan siang. Jadi siap standby di perangkat masing-masing,
di komputer masing-masing atau HP masing-masing. Dan tuh tadi juga yang form yang mesti diisi itu diisi. Kalau boleh ini hari selesai semua, so otor isi supaya semua kirim, semua kasih Pak Sarfatli. Jadi seperti itu. Demikian untuk saat ini. Sampai jumpa di minggu depan, di hari Jumat. Dan oke, see you next time. Oke, annyeong.